Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi washabihi ajmain. Yang muliakan hormati Tuan Guru, pegawai sarak nanti Imam Khatib Bilal dan seluruh jamaah salat Isya, tarawih dan witir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malamnya ke-18 kita masih dizikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melangkahkan kaki mengayun tangan hadir di masjid ini insyaallah melaksanakan ibadah qiyamul lail kita. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita masih dalam suasana nuzulul Quran. Ada sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa kok diturunnya Al-Quran ini? Nabi Muhammad mengatakan, taraktu fikum amraini lan tudillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulillah. Kata Rasulullah, umatku manusia tidak akan sesat selagi dia mengikuti dua perkara yang ditinggalkan. Apa ditinggalkan? Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi, sunnah Rasul. Oleh karena itu malam hari kita cuma membahas kembali tentang nuzul Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pentingnya kita mengetahui tentang nuzul Quran? Ada banyak yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran ini. Yang pertama, kenapa turunnya Al-Quran? Jelaskan surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Kalau ibarat kita berjalan yang baru kita lewati, ke misalnya kemana kita? Ke Bandung atau ke Jawa misalnya, kita belum pernah lewat situ. Maka sekarang alat canggih, ada GPS, ada kompas menunjuk arah gitu. Begitu juga kita beli mobil misalnya, ada petunjuknya, ada buku petunjuknya. Beli motor, ada petunjuknya. Kalau kita tidak baca petunjuk tersebut, maka kadang itu tidak tahu mana cara hidupin mobil itu. Tidak tahu mana cara hidupin motor itu. Bagaimana matinya? Apalagi motor sekarang ini udah pakai Swiss lagi, makin putar apa tuh hidup. Mobil juga sekarang udah pakai Swiss lagi, langsung tekan stop engine tuh hidup. Kalau kita tidak mengetahui, maka itu sesat kita. Begitu juga manusia, ketika tidak ada petunjuknya, maka sesat. Maka Al-Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi kita. Bagi umat Islam tunjuk nih. Ketika orang meninggalkan Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, coba kita lihat. Negara kita sekarang sudah kacau balau karena tidak meninggalkan Al-Quran. Tidak menunjuk, tidak melaksanakan apa di Al-Quran. Adil, peduli dengan masyarakat, peduli dengan rakyat kecil, fakir dan miskin. Tetapi pada kenyataannya mereka memperkayakan diri, memperkayakan kelompoknya, karena dia tidak mengetahui bagaimana ada dalam Quran itu petunjuk bahwa tidak boleh makan hak orang lain. Nah, oleh karena itu maka kalau seandainya kita tinggalin Quran, kacau. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya, coba kita tengok tengah masyarakat kita, dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah ikuti petunjuk Al-Quran, haram, halal, hantam, tidak peduli hak orang lain, tidak peduli hak tetangga dimakannya, tidak peduli hak atasan, hak bawahan dimakannya, karena tidak mengetahui bahwa itu halal, haram. Yang bukan haknya adalah haram. Oleh karena itu Al-Quran itu memberikan petunjuk. Yang kedua, Furqan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda, Pak. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Binatang yang haram, batang yang halal. Sekarang tuh binatang haram dimakan juga. Halal apa lagi? Terkadang-kadang yang halal itu ada juga yang haram, Pak. Apa contohnya? Ayam halal.
Tetapi ada ayam yang haram. Coba ayam haram. Ayam orang tetangga kita maling, itu haram dimakan itu. Ya ada. Ayam halal, Pak. Tetapi kalau sembelih dengan bukan menyebut nama Allah, halal apa haram? Haram. Al-Quran mengatur itu, Pak. Namun masyarakat kita ini asal ayam, halal. Apalagi ayam sekarang ini banyak yang tidur di atas kayu. Oh ini punya Tuhan nih. Bukan punya siapa-siapa, punya Tuhan hidup di atas ini. Nah itu diambil. Padahal bukan punya kita. Maka pada prinsipnya ayamnya halal. Tetapi ketika kita ambil ayam tersebut maling misalnya, maka itu hukumnya haram. Baik itu juga duit di kantor, duit negara, sen negara. Tetapi kita peroleh dengan cara korupsi, maka hukumnya haram. Jadi Al-Quran mengatur tentang bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara baik dan buruk. Yang ketiga, kenapa Al-Quran diturunkan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini pada dasarnya sebaik-baik bentuk, Pak. Dibanding makhluk lain, manusia ini paling bentuknya yang paling baik. Coba kita tengok bapak sekarang nih, gagah galau, hidungnya kateh kalau ke bawah kalau lubangnya. Coba hidungnya bau kateh lubangnya, tidak sempurna. Tetapi benar jantan Allah nyatakan manusia khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ah, eloknya kita nih, sifat kita elok, bentuknya elok. Coba dia nak banding dengan binatang. Kambing misalnya kakinya 4 berjalan merangkak, paloknya sama datar dengan buntut. Kita alhamdulillah palak kita di atas, buntut kita di bawah, tapi kadang pada pakai akal gitu. Maka oleh karena itu maka terkadang sifat kita ini ada pula sifat binatang. Apa sifat binatang dan tubuh kita itu timbul? Sifat binatang itu apa, Bu? Sifat binatang ada 2. Yang pertama itu adalah makan, yang kedua nafsu. Itu sifat binatang. Makan pun tidak peduli apa dimakannya, Pak. Halal dimakan, haram dimakan, punya tetangga dimakan, punya anak yatim dimakan. Aduh, binatang. Terkadang manusia ada seperti itu. Aduh. Andaikan ada manusia seperti itu, maka sifat binatangnya keluar. Aduh. Dia keluar sifatnya binatang. Yang kedua sifat binatang apa tadi? Nafsu, kawin. Coba binatang itu tengok kawinnya. Tidak peduli ayam tetangga kawin juga. Ayam Pak RT kawin juga. Anak kandung dewek kawin juga. Nah, itu ayam. Kalau seandainya ada manusia yang punya sifat seperti itu, maka sifat binatangnya keluar, Pak. Nah, oleh karena itu maka ketika bulan Ramadan ini akan merubah itu semua. Merubah sikap kita yang tidak baik tadi, sifat kita binatang kita buang, kita timbulkan sifat yang ketiga, sifatul malaikat. Sikap malaikat kita yang kita tonjolkan, melaksanakan apa diperintahkan Allah dan meninggalkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka Ramadan ini membentuk sifat kita. Sifat kita yang tadi sifat binatangnya ada, sifat hewan ada, yang kedua sifat iblis. Nah, ini sifat setan. Sifat setan ini banyaknya, Pak. Dengki, iri nengok tetangga beli kulkas baru, awak yang kedinginan. Tetangga beli mobil baru, awak yang bermimpi. Ya, tetangga naik pangkat, awak terdemam misalnya. Nah, itu iri. Apalagi ibu-ibu misalnya, tampak kawannya beli mukena baru lah curiga pula. Beli tas yang baru lah curiga pula. Itu. Karena sifat iri, sifat setan ada tubuh kita itu selalu mengusut gitu, Pak. Mengasut gitu. Adu domba, ini tak elok, Pak Imam tak elok, berentrok, pecahlah kah tu pengurus masjid tu, gara adu domba kan? Itu sifat setan yang adu tubuh itu. Tonjolkan sifat malaikat kita itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa Al-Qur'an diturunkan? Hablum minan nas. Melaksanakan masyarakat hidupnya yang Islami, Pak. Kita tengok tetangga kita ada orang mampu, kita bantu. Hubungan kita dengan manusia sama manusia yang lain tidak bisa lepas. Terkadang ini kadang punya jabatan pantang-pantang kayo misalkan kan tinggal di masyarakat tengah masyarakat. Tuh, nengok orang miskin misalnya lain pula, Pak. Pak Repano.
punya dari mana punya jabatan baru diangkat jadi kasok kabak misalnya sombong pada bawahan. Jangan macam tu, boleh macam tu. Karena bisa sama lah gitu. Mana toko kita gedang, toko kanti kecil lah cemeh kanti. Ada ke? Karena hubungan kita dengan manusia lain saling menghargai. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang gagah, ada orang buruk, ada yang pangkat, ada pun jabatan, ada rakyat kecil, ada pemimpinnya. Artinya kita sama-sama pakai galonnya. Kalau bahasa adatnya itu apa? Kau butuh jadi meniup mesum, kepekak melepas bedil. Itu ada gunanya. Di kanti itu kecil berguna, gedang bergala, ada galo guna kanti itu. Jadi dengan pulau kita tu lupa kanti itu. Mentang-mentang awak padek dikit lupa kanti. Badan gedang nanya kanti pula gawe. Itu tak boleh. Jadi oleh kerana itu maka Tuhan Al-Quran diturunkan bahwa mengatur manusia ini bagaimana berhubungan baik antara satu sama lain. Yang terakhir mengapa Al-Quran diturunkan? Fastabaqul khairat, untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lombalah kebaikan gitu. Melaksanakan kebaikan, sedekah, berimpak, apalagi di bulan Ramadan ini mari kita berlomba untuk melaksanakan amaliah Ramadan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika Ramadan ini meleburkan semua sifat-sifat yang buruk tadi. Yang tadinya coba kita tengok Bapak Ibu, hari-hari biasa banyak orang makan di luar, warung sebelah ini ada bang. Alhamdulillah bulan puasa ini agak sepi. Walaupun ada warung dikit dah tutup, pakai hardeng kakinya nampak, paloknya dah nampak kan. Ada. Tetapi setidaknya meredam itu, tidak terbuka seperti biasa. Ada juga malunya. Malu juga. Kalau tidak juga malu itu ayolah kelewatan temannya. Kanti puasa bajuta rokok. Ada juga saya tengok Pak. Anjir di tengah jalan besar macam ini patentang merokok. Wah itu ya tidak malu. Sedangkan orang non muslim saja sangat menghargai orang yang berpuasa, sementara dia dewek sama orang Islam tidak menghargai. Nah maka kutuklah dia. Termasuk orang yang merugi. Orang yang merugi ketika bulan Ramadan ini ada, tetapi dia tidak bisa melaksanakan Ramadan, maka termasuklah orang yang merugi dan orang yang celaka dia. Kecuali dia berhalangan, dia tidak masalah. Badan sehat, tegap, tak sanggup puasa. Kini cuma tengok Pak, tanya mana banyak halangan bapak nabi ibu. Banyak bapak yang halangan. Pak, banyak bapak yang halangan. Dan telok puasa dak telok. Nah, oleh karena mari kita hati-hati Pak. Banyak godaan gitu nih. Apalagi zaman sekarang nih, HP. Dan menggoda kita terus, pinjol, di game online. Hati-hati Pak, saya ingatkan saja ini. Berapa banyak orang yang cerai gara-gara main game online. Ibu-ibu cek HP bapak-bapak lu. Cek HP bapak ibu-ibu tuh banyak main game online. Bagi keluar bawa duit, balik habis duit tuh. Pinjol lagi, beribadnya orang yang tidak bisa balik keluar rumah karena pinjol. Nah ini nafsu tadinya keluar. Orang nak harta ini awak nak juga duit tidak ada, pinjol, pinjam online tuh Pak, minjamnya cepat, nagihnya kita saro ditagih terus. Nah oleh karena itu maka hati-hatilah gitu. Game online juga sangat merusak itu Pak. Banyak orang hartanya habis, mobilnya habis gara-gara main game online. Nah oleh karena itu bulan puasa ini janganlah main game online. Baca Al-Quran tuh, ambil Al-Quran tuh, baca tuh. Itulah mudah-mudahan Al-Quran yang kita bacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan main game online akan merusak otak kita dan merusak kantong kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nuzul Quran ini mengingatkan kita begitu pentingnya Al-Quran diturunkan untuk mengatur menjadi kompas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan selamat dunia, selamat pula di akhirat nanti. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.